Saya Iwan Riswanto, tim SAR 1824 10 10 1137. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang modul praktikum yang membahas tentang where dan fungsi agregat. Jadi modul yang ini. Jadi kita langsung ke pembahasannya aja ya. Untuk yang node-nya itu sama seperti yang kemarin, yang apa namanya, yang udah dipakai kemarin itu. Terus untuk yang codingannya bakal seperti ini. Ini untuk menampilkan customer yang berasal dari Brazil ini. Jadi select from customer where country is Brazil. Jadi tentuin dulu misal ini mau diganti dengan negara mana gitu. Tinggal diganti di sininya. Jadi kalau kita run, nah ini bakal muncul customer-customer yang asalnya dari Brazil. Ini misal City di Sao Paulo, jadi di Janeiro dan semacamnya. Lanjut ini untuk yang menampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Nah, jadi select from products where discounted tidak sama dengan 0 ini. Jadi apa ya? Diskon ini discontinued ini yang nggak produksi lagi gitu kan, ditulisnya 0. Jadi kalau kita run, nah ini nanti bakal produk-produknya, produk ID-nya bakal keluar, terus produk name-nya apa-apa aja yang tidak diproduksi lagi. Kemudian ini untuk menampilkan ID, nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan berasal dari luar, yang berasal dari luar Kanada. Jadi select supplier ID, company name, address. Ini untuk apa ya? Biar datanya nanti lebih bagus ya. Dikasih koma, terus country as alamat lengkap, from supplier, di mana negaranya itu Kanada. Jadi kalau kita run, ini nih bakal muncul alamat lengkap perusahaan yang asalnya dari Kanada. Kemudian ini untuk menampilkan supplier yang nama perusahaannya mengandung kata LTD. Jadi select from supplier di mana where company name I like. Jadi mengandung kata LTD ini bisa menggunakan codingan seperti ini. Apa namanya, persen LTD persen. Nanti kalau kita run bakal muncul nama-nama seperti yang ini, ada LTD-nya ini. Lanjut untuk menampilkan employee yang huruf pertama first name-nya lebih kecil huruf pertama daripada last name-nya. Nah ini untuk pengerjaannya, select from employees where lower left first name lebih kecil daripada lower last name. Nanti kalau kita run, nah ini contohnya nih kan, yang huruf pertamanya lebih kecil. Nah ini misal yang nama folder Andre ini kan A, first name-nya itu A, terus sedangkan last name-nya itu F, jadi lebih kecil, dan ini masuk di kategori ini, kategori yang ini tuh. Kemudian untuk menampilkan supplier huruf depan component name dan contact name-nya sama. Select from supplier where left component name sama dengan lower. Jadi untuk persoalan-persoalan seperti ini itu bisa pakai where apa dibandingkan dengan yang kalian inginkan itu. Ini di run. Jadi yang muncul bakal seperti ini. Kemudian ada tampilkan employees yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Select from employer, di mana hire date ini employee masuk perusahaannya. Jadi tinggal ditulis. Ini kan tandanya lebih besar. Jadi kita tulis tanggal yang kita inginkan itu kan 1992, tahun 1992 bulan Desember, terus tanggal 10. Nanti kalau di run bakal seperti ini. Nah ini bakal muncul-muncul data yang akhir date-nya di atas 10 Desember 1992. Ini untuk menampilkan order yang jangka waktu antara pemeriksaan dan pengirimannya lebih lama dari 10 hari. Select from order, di mana where extract day from each ship date ini order date lebih dari 10. Ini kita run.
nanti bakal muncul seperti ini. Ini untuk menampilkan produk yang discounted atau yang stoknya nol. Select from product where discounted tidak kurang sama dengan tidak kurang nol atau unit in stoknya itu nol. Nanti kita run, ini bakal muncul yang stok-stoknya itu udah nol atau tidak diproduksi lagi. Kemudian tampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10 atau yang stoknya lebih. Select from product where reorder level kurang dari 10 atau unit in stock itu lebih di atas 100. Nah, ini muncul stok-stoknya yang di bawah 10 atau yang unitnya itu early order ini pemesanannya itu yang kurang dari 10 atau yang stoknya di atas 100 ini. Kemudian tampilkan nama, masa kerja serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Ini select first name as nama, ini untuk apa ya, menggantikan aja. Jadi untuk yang lebih kayak ininya tuh where extract year from X now, di mana hair date-nya tanggal masuknya itu kurang dari 35 atau extract year from X birthday-nya itu lebih dari 60. Nanti kalau kita run bakal muncul data-datanya, masa kerjanya berapa dan usianya. Kemudian ini untuk menampilkan employee yang tinggal di London, Seattle atau Tacoma, gunakan in. Jadi untuk yang gini itu select from employer where city in, tinggal kita tulis nama-nama kota yang dipinginin di soalnya itu, yang London, Seattle sama Tacoma. Kemudian tampilkan order yang telah terjadi setelah 25 Desember 1996 atau yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Select from order where order date 1992 25 Desember 1992 dan pengemasannya itu 20 hari setelah order. Kalau kita run bakal muncul. Tampilkan produk discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Ini untuk yang ini. Kalau kita run, kemudian yang tampilkan produk ID-nya genap dan harganya adalah $5, dimana produk ID-nya itu dapat dibagi dua. Kalau dibagi dua itu sama dengan habis. Ini maksudnya itu bisa dibagi dua dan unit price-nya itu harganya itu di atas 5. Ini juga di datanya itu udah termasuk dolar gitu. Kemudian tampilkan produk yang harganya $5 sampai $10, gunakan between. Select from product where unit price between 5 and 10. Kemudian tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember yang harus dikapalkan 20 sampai 30 hari setelah pemesanan. Select from order where order date 1925 ini 25 Desember 1992 dan pengemasannya itu 20 sampai 30 hari. Dan ini menampilkan order yang harus dikirim ke Brazil atau Italia pada tanggal 25 Desember 1996 sampai 25 Desember 1997. Ini untuk yang where-nya dikirim kemana, terus ini untuk yang jangkauan tahunnya, jangkauan kapan dia dikirimnya. Ini bakal muncul. Kemudian tampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50 sampai 60 tahun. Yang ini untuk yang tempat tinggalnya. Kemudian yang ini itu untuk yang umurnya yang kita pingin nih. Ini di run. Ternyata agak ada yang asalnya dari Seattle dan New York dan usianya itu di antara 15 sampai 60. Jadi datanya agak muncul. Tampilkan banyak customer yang pernah dilayani oleh employee di Janet Leveling. Jadi untuk yang employee-nya itu kita tulis yang kita pengen. Ini kan di mana last name-nya Leveling. Jika ada berkali-kali cukup di satu customer. Nah ini cuma ada satu dan bakal ambil seperti ini. Tampilkan banyaknya pengiriman yang dilakukan oleh Federal Shipping dengan tujuan Denmark atau France. Jadi ini
pengirimannya oleh siapa, terus ini pengirimannya oleh siapa, terus ini eh tujuannya. Kita run. Kemudian tampilkan selisih harga barang termahal dan barang termurah dari produk-produk yang disuplai oleh Exotic Liquids. Ini seperti ini. Ini untuk menampilkan rata-rata antara harga produk termahal dan harga produk termurah yang didapatkan oleh Speedy Express. Tampilkan rata-rata harga barang berjenis berfrek yang pernah dibeli oleh Grand McAlis Homestead. Ini seperti ini. Ini tampilkan rata-rata masa tunggu antara order date sampai pengiriman dan satuan hari semua pengiriman barang ke Brazil. Ini seperti ini. Ini untuk menampilkan rata-rata dari standar defisiensi harga barang bertipe kondimen. Buatlah query untuk masukkan semua order yang ditangani oleh employee ada di employee UK dan ke tabel order UK. Sampai ini salah. Buatlah perintah scale yang menyeting kolom employee ID pada order USA. Nah, ini untuk select 5 terus ya. Mungkin itu apa ya, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Iwan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.